Shalom jemaat Tuhan, saya Morceto Limbu. Selamat datang di Kingdom Devotion hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita hari ini atau bacaan kita hari ini yaitu terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, ada makna yang penting dan dampak dari kehidupan kita umat percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Tanpa kebangkitannya, iman kita akan sia-sia. Sia-sialah pemberitaan Injil ini. Namun realitasnya adalah ia telah bangkit, dan itu akan menjadi jaminan yang pasti akan pengharapan kita, dan pemberitaan Injil tidak akan menjadi sia-sia, serta iman kita kepadanya juga tidak akan sia-sia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ia menegaskan identitasnya sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut dan kehidupan. Ia telah menyelesaikan karya penebusan dan mengadakan pendamaian bagi manusia dengan Bapa, dan menganugerahkan keselamatan kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, makna dari kebangkitan Yesus Kristus adalah bahwa siapapun yang percaya kepadanya memiliki jaminan hidup kekal dan pengharapan yang pasti. Sebagai orang percaya, kebangkitan Yesus memberikan kita jaminan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dampak dari kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 yang kita bisa renungkan, yaitu 1, membuat iman kita tetap teguh. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa janji-janji Tuhan itu benar. Dalam menghadapi kesulitan hidup, masalah, dan lain-lain, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberikan kita kemenangan. Dan yang kedua, hidup dalam kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Kita harus meninggalkan hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama, dan kita akan menjadi kuat dan berani, dan kita lepas dari roh ketakutan. Dan yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan amanat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Begitu pula dengan saudara dan saya. Begitu pula dengan kita semua. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk membagikan kabar baik tentang kebangkitannya kepada dunia dan dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus bertumbuh dalam iman, hidup dalam kuasa kebangkitannya, dan menjadi saksi bagi banyak orang dan bagi dunia. Dan marilah kita terus bersukacita karena kuasa kebangkitannya telah membawa kita kepada hidup yang baru, yang penuh dengan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita pengharapan bukan hanya untuk kehidupan di bumi ini saja, tapi juga untuk kehidupan di dalam surga bersama dengannya dan bersama dengan semua orang-orang kudusnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah yang begitu besar yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami penebusan dan pendamaian dan pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal. Kami bersuka cita karena kebangkitan-Mu memberikan kami suatu kehidupan yang baru, dipenuhi dengan harapan dan sukacita. Sekalipun kami masih tinggal di bumi ini, cukup kami bersuka cita sebab kebangkitan-Mu menunjukkan bahwa Engkau hidup dan berkuasa, sehingga iman dan pengharapan kami tidaklah sia-sia, tetapi sungguh merupakan suatu kepastian di dalam-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah hidup kami untuk senantiasa agar kami hidup dalam sukacita besar oleh sebab Engkau hidup, dan oleh karena itu ada hari depan yang kekal buat kami semua. Yang kami percaya kepadamu ya Tuhan, sertai kami terus ya Tuhan, dan limpahkan kami hikmat dan karunia-karunia-Mu ya Roh Kudus untuk terus setia melayani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal, bahkan sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih para saudara yang kasih Tuhan. Biarlah perenungan kita menjadi kekuatan dan kita terus semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di perenungan yang berikutnya. Shalom.